Sebelumnya, saya Dr. Ajeng di sini akan menjelaskan mengenai penyakit asam urat. Apa itu penyakit asam urat? Jadi, penyakit asam urat atau yang sering kita sebut dengan penyakit GOUT itu merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan radang di bagian sendi. Untuk tempatnya di mana saja, jadi untuk peradangan sendi ini terutama pada bagian kaki, yaitu letaknya di jari-jari kaki, kemudian di pergelangan kaki, di bagian lutut, dan bisa juga di bagian pergelangan dan juga jari di bagian tangan. Nah, kemudian untuk kadar dari normal asam urat itu sendiri, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki, kadar normalnya 3,4 sampai 7 gram per desiliter, kemudian untuk wanita normalnya 2,4 sampai 5,7. Selanjutnya, untuk faktor resiko dari asam urat sendiri itu bisa diakibatkan adanya keturunan atau melalui genetik. Selain itu, adanya indeks massa tubuh yang berlebih, terutama pada pasien-pasien yang obesitas, dan juga dari kebiasaan pola makan. Untuk pola makan sendiri, biasanya banyak pasien-pasien yang makan dengan makanan yang tinggi purin, kemudian pada pasien-pasien yang memiliki kebiasaan minum minuman alkohol, dan juga pada pasien-pasien yang memiliki kebiasaan merokok, itu akan meningkatkan faktor risiko dari terkenanya asam urat itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk gejala asam urat sendiri itu terutama pada bagian sendi itu adanya peradangan, di mana peradangan ini bisa dilihat dari keluhannya itu adalah bengkak pada persendian, kemudian selain itu teraba nyeri saat kita tekan, kemudian saat kita teraba juga akan terasa hangat. Pada bagian sendi, terutama di sendi kaki itu lebih sering terjadi, terutama di bagian jempol karena mengikuti oleh arah gravitasi. Selanjutnya, untuk pencegahan dan juga pengobatan dari asam urat itu sendiri, sebenarnya untuk asam urat sendiri itu bisa menurun dengan kita memperbaiki pola makan. Namun bisa juga diatasi dengan pengobatan untuk mencegah adanya kekambuhan dan juga untuk mencegah adanya manifestasi atau keluhan yang lebih parah. Untuk itu pencegahan asam urat kita balik lagi dari faktor resikonya, yaitu yang pertama dari kebiasaan dan juga pola makan kita, yaitu kita mengurangi makanan yang tinggi purin. Selain itu kita juga bagi yang mengonsumsi alkohol kita bisa mengurangi penggunaan dan juga konsumsi dari alkoholnya. Bagi yang merokok kita bisa mengurangi atau bahkan kita berhenti dulu untuk merokok. Selain itu untuk pasien-pasien dengan obesitas atau yang indeks massa tubuh berlebih, itu kita bisa melakukan kegiatan olahraga untuk menurunkan berat badan kita. Oke, berikut adalah menu makanan untuk pasien-pasien yang memiliki asam urat tinggi atau kadar asam uratnya melebihi normal. Berikut dari makan pagi berupa nasi goreng dengan beet, berupa nasi putih dan juga buah beetnya. Kemudian diikuti dengan protein berupa telur dadar, di mana satu buah butir telur dengan bisa diselingi atau ditambah dengan kerupuk bawang. Kemudian untuk selingan paginya sebelum ke makan siang bisa dibuatkan nagasari, kemudian lumpia basah atau risol sebagai snacknya yang berisi wortel dan juga bengkuang, serta diikuti dengan minuman berupa tes rosella ataupun jahe hangat. Kemudian untuk makan siangnya bisa ditambahkan sup oyang misoa ditambah dengan nasi putih dengan lauknya ikan lele atau nila atau bisa kakap merah juga dengan labu dan juga wortel. Oke, selanjutnya untuk selingan sorenya bisa diberikan pisang kukus didabur dengan butiran parutan kelapa. Bisa juga dibuatkan singkong atau ubi rebus, dan juga untuk minumnya bisa diminum kunyit asam hangat. Dan untuk makan malamnya di sini bisa dibuatkan skotel kentang bakar, kemudian ditambah dengan sup jagung. Bisa juga untuk nasinya nasi merah ataupun nasi putih. Kemudian bisa diberikan pepes tahu kemangi dengan tahunya itu 50 gram, dan yang terakhir bisa diberikan terong ungu bakar. Oke. Mungkin seperti itu untuk menu makanan pada pasien-pasien dengan penyakit asam urat yang telah saya buat. Untuk variasinya bisa teman-teman lihat langsung atau bisa buat sendiri. Yang penting kita mengurangi kadar-kadar makanan yang tinggi purin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.